Saya amat berbesar hati dan merasa sangat terkejut dengan sambutan hebat yang diberikan oleh bukan sahaja tokoh-tokoh ilmuwan, malah juga orang ramai. Begitu ramai sekali hadirin yang menyertai simposium ini. Kita ada pelbagai aktiviti, cuma aktiviti utama program adalah pembentangan kertas kerja kerana ia membabitkan 60 tokoh daripada seluruh dunia yang akan membentangkan kertas kerja masing-masing dalam pelbagai bidang. Hai teman-teman, jumpa lagi. Video tadi menunjukkan seriusnya Malaysia ingin menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Hanya saja banyak masalah muncul. Soalnya di Malaysia sendiri orang-orang cenderung menggunakan bahasa Inggris. Berikut ini contoh keluhan dari narasumber dalam simposium yang lalu. Yuk langsung aja kita simak ya. Untuk mempelajari mana-mana bangsa secara keseluruhan, pertama sekali kita perlu menguasai bahasanya. Beberapa tahun yang lalu saya ikut serta dalam konferensi Minda Islam orang Melayu di Malaysia. Dalam konferensi ini seorang Melayu dari Amerika Serikat mengucapkan pidato mengenai tema tersebut dalam bahasa Inggris. Saya pun bertanya kepadanya, apakah Bapak berbahasa Melayu? Tidak, jawabannya. Bukankah kita sanggup berpikir hanya berkat bahasa? Bagaimana mungkin seorang tidak berbahasa Melayu tetapi membicarakan minda pemikiran Melayu? Di sini juga sering-sering kalau saya bertanya apa-apa kepada orang berbangsa Melayu, sering dijawab dalam bahasa Inggris. Tanya lagi, dijawab dalam bahasa Inggris lagi. Oleh karena itu, mari kita mulai mengantara bahasa Melayu dari dalam negeri. Nah, selanjutnya ada keluhan lain dari Profesor Amerika. Ini menyangkut pengajaran bahasa Melayu di Amerika. Yuk langsung kita simak aja ya. Juga mengadakan program bahasa Melayu sebagai satu bidang tetap dalam kurikulum di sana. Kami dapat dana lagi dari Kementerian Pendidikan untuk membuat kamus bahasa Melayu Inggris online selama 3 tahun. Kami dapat dana lagi dari Kementerian Pendidikan Luar Negeri Amerika untuk membawa mahasiswa yang belajar bahasa Melayu mengikuti program bahasa Melayu di Malaysia selama 2 bulan. Waktu itu saya selenggarakan di Pahang. Orang yang ingin melanjutkan pengetahuannya tentang Malaysia dan bahasa Melayu justru boleh mohon dana lagi dari Kementerian Pendidikan Luar Negeri Amerika. Amerika yang membiayai pengantarbangsaan bahasa Melayu, bukan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pendidikan Malaysia. Paling meletak orang di Ohio kalau di Amerika atau di Leiden kalau di Belanda. Ya. Jadi dana itu semua satu program yang sangat sukses. Sudah 3 orang yang belajar dengan saya walaupun saya hanya di NIU selama 4 tahun 5 tahun. Orang yang belajar dengan sudah 3 orang ambil PhD tentang aspek budaya di Malaysia. Ya kan? Tapi itu semua dana dari Kementerian Luar Negeri Amerika, Kementerian Pendidikan di Amerika, bukan dengan dana dari Malaysia. Saya sangat setuju kerajaan Malaysia yang harus keluarkan dana melalui kementerian yang sesuai untuk menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang mau belajar bahasa Melayu. Tidak seharusnya di Amerika memilih negara yang lebih kecil. Banyak negara di Afrika yang pasti akan mau datang ke sini untuk belajar bahasa Melayu. Saya sendiri menunggu bus di Kajang itu jumpalah orang dari Burkina Faso dan sebagainya yang datang belajar di sini. Pasti, kami berbahasa Melayu dengan orang Burkina Faso.
Kerajaan Malaysia kalau ingin betul-betul melanjutkan atau maksud saya mengembangkan pengantarabangsaaan bahasa Melayu itu bukan melalui setiap tahun ada simposium besar-besar dan sebagainya. Yang lebih penting lagi ada program yang mantap dari berbagai bidang, dari berbagai kementerian untuk memajukan dan menarik orang untuk belajar bahasa Melayu di luar negeri. Dan mungkin belajar di Malaysia kemudian atau buat penelitian di Malaysia itu caranya di Amerika. Saya sendiri waktu buat penelitian di Indonesia untuk S3 saya, dananya semua dari Kementerian Pendidikan di Amerika. Saya hanya ingin merespon, membalas, mengangkat baliklah cerita tadi itu. Penguasa, saya lihat ada wakil negeri Belanda di sini, dan dia boleh beritahukan bahwa semua buku yang dihadiahkan pada KITLV di Leiden sudah diserahkan pada perpustakaan dan tidak ada ruang baca Malaysia lagi. Kan dulu bertahun-tahun ada ruang baca buku-buku dari Malaysia. Semuanya sudah diserapkan. Tidak ada profil Malaysia lagi di situ. So artinya kita harus ambil tindakan yang bukannya buku, yang bukannya keras, bukannya barang, bukannya hadiah untuk orang yang pernah jadi profesor lama, jadi kita lantik dia, bagi dia kerusi di Ohio kah atau di Leiden kah. Harus ada guru bahasa, harus ada penjagaan, harus ada pendidikan untuk guru bahasa. Jangan kirim lagi buku, kirim orang dan bawa orang kemari. Itu caranya untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu. Bukan dengan banyak-banyak buku yang akhirnya diserapkan dan hilang dalam koleksi yang lebih besar. Dan bukan dengan hanya menghadiahkan orang yang sudah berkhidmat di Malaysia, kita berikan dia 1-2 tahun di Amerika, di Belanda, di Jerman dan sebagainya. Tidak ada kesinambungan. Ya kan? Tidak ada kesinambungan dalam semua proyek seperti itu. So mungkin lebih baik saya tidak sambung lagi. Karena sudah habis waktu kan? Terima kasih. Itulah teman-teman masukan dari Profesor Amerika. Mudah-mudahan masalah tersebut juga bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam mengembangkan bahasa Indonesia di mancanegara. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.